Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer QBase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini aku mau membahas tentang PC baru yang habis aku rakit teman-teman ya. Jadi aku habis merakit PC baru, aku hijrah teman-teman dari laptop ke PC ya. Dari dulu yang aku bilang laptop powerful masih oke gitu, bener teman-teman. Jadi aku beralih ke PC bukan karena laptop itu jelek atau laptop itu tidak mampu lagi, tapi menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Kebutuhan yang pertama adalah dimana laptopku sudah full, sudah penuh storage-nya, jadi aku mau upgrade kayak nanggung gitu kalau cuman ngupgrade SSD, upgrade ke hard disk gitu, sayang aja. Karena apa? Prosesornya nggak bisa di-upgrade teman-teman gitu. Kalau laptop prosesornya ya sudah, mau tidak mau pakai itu gitu kan. Nah, sedangkan prosesor di laptopku yang kemarin, yang habis aku review kemarin itu masih Gen 9 gitu, sudah Gen 9 gitu. Jadi sudah terlalu lama, sudah 7 tahun yang lalu teman-teman. Sekarang dipakai sama adikku gitu. Nah, di sini karena aku mobilitasnya itu sudah tidak seperti dulu, bahkan sudah bisa dibilang aku tidak pernah mobile lagi, bawa laptop bawa laptop kemana-mana. Jadi aku memilih atau memutuskan untuk merakit PC, bukan membeli laptop baru kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian spesifikasi lengkapnya bagaimana teman-teman? Di sini aku mau singkat aja, nggak mau lama-lama. Sebenarnya aku juga pengen pajang komputernya di sini atau PC-nya di sini, tapi sudah terlanjur terpasang di bawah, jadi aku males untuk bongkar-bongkar lagi, dan sudah jadi background ini, jadi jelek kalau nanti aku cabut backgroundnya hilang tuh di belakang gitu ya. Jadi aku mau jelasin aja pakai kardus-kardusnya ini. Yang pertama, PC-ku di apa ya? Dapurnya itu ada di sini teman-teman, ada di motherboardnya. Motherboardnya itu aku pakai Asus Prime B760MA. Nah, aku sebenarnya tidak terlalu tahu detail tentang spesifikasi kayak gini. Kemarin waktu aku beli itu intinya aku minta speknya begini, perintilannya menyesuaikan, silahkan kayak gitu. Jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak gini. Aku hanya request hard disk, SSD, kemudian RAM, prosesor kayak gitu. Nah, ini mobonya dari Asus Prime B760MA gitu ya. Aku tidak akan membahas detail. Nah, kemudian pakai VGA RTX 4060. Nah, ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dewa juga teman-teman, tapi cukuplah standar buat aku live streaming, buat aku ngegame juga cakep habis gitu ya teman-teman. Jadi cukup bisa menopang pekerjaanku gitu. RTX 4060 harganya ini 6 jutaan apa ya gitu, si RTX ini 5 atau 6 jutaan gitu. Nah, kemudian prosesornya itu pakai Core i7 Gen 13 gitu. Kenapa aku memilih Gen 13? Karena sekarang yang terbaru itu adalah Gen 14 teman-teman. Gen 14, jadi aku mau beli Gen 14 itu cukup tinggi, masih cukup tinggi harganya karena masih baru kan. Nah, aku tanya yang Gen 13 harganya cukup jauh nih. Nah, makanya aku memilih untuk yang Gen 13 dulu, dan tidak terlalu jauh nanti untuk upgrade tahun-tahun berikutnya itu dari 13, 14, 15. Nah, itu kan masih berdekatan gitu. Plus di mana motherboardku ini, nah ini sudah support sampai Gen 14 atau sampai Gen Ultra, bahkan di atasnya 14. Jadi masih aman teman-teman gitu ya. Jadi tips buat kalian yang mau rakit PC, komponen-komponennya sebisa mungkin upgradable gitu teman-teman. Jadi jangan kayak laptop. Laptop itu kalau misalkan sudah umurnya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain kalian. Seperti laptopku yang sekarang itu, mau di-upgrade tuh kayak yang lainnya tidak bisa mengikuti gitu, prosesor dan lain sebagainya. Mobo itu nggak bisa mengikuti. Tapi karena ini mobonya sudah bisa upgradable, nanti misalkan aku mau beli atau mengikuti prosesor generasi selanjutnya, itu masih bisa, masih kompatibel gitu teman-teman ya. Kemudian untuk RAM
RAM aku pakai yang 32 GB gitu, 32 cukup. Dimana si VGA ini juga dia memiliki VRAM-nya sendiri 8 GB teman-teman. Jadi cukup aman. Aku pakai RAM 32, VGA-nya masih punya RAM-nya sendiri 8 GB, jadi masih cukup aman banget gitu teman-teman. Kemudian SSD untuk sistem itu 1 tera. Kemudian hard disk untuk storage, aku storage masih pakai hard disk teman-teman, gitu 2 tera. Nah, dan menurutku lebih apa ya, worth it lah untuk storage pakai hard disk sampai saat ini gitu. Kalau untuk sistem oke lah, untuk load VST, plugin semuanya tak masukin ke SSD. Tapi kalau untuk penyimpanan kayak file, project, master, video dan lain sebagainya, konten gitu, sayang aja kalau dimasukin di SSD. Kecuali besok kalau SSD harganya sudah masuk akal ya. Nah, itu bisa jadi storage pengganti hard disk lah. Gitu teman-teman ya. Tapi itu preference, terserah kalian mau seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tidak lain tidak bukan, komputerku disupport atau di sumber dayanya itu menggunakan PSU yang murah-murah aja, ini Enlight 550 watt. Jadi ya tidak terlalu rendah. Yang paling rendah kan kayaknya 450 ya. Nah, ini 550, di atasnya ada 650, ada 750. Nah, tapi aku tanya-tanya kemarin, kalau misalkan full power dari 4060-nya RTX tadi, cukup nggak nih dengan PSU yang 550? Katanya masih cukup gitu. Jadi menurutku ini masih cukup oke lah gitu. Ini mereknya Enlight Black Silver 80 plus gitu, dan sudah aku pakai full rendering, full ngegame itu aman. VGA full kerja, dimentok-mentokin itu masih aman, tidak terjadi isu apapun. Jadi menurutku sangat-sangat worth it. Dan harganya keseluruhan dari PC ku ini, CPU-nya aja itu sekitar 20 juta teman-teman. Itu udah plus sama install Windows, sama beli perkabelan dan lain-lain, perintilan-perintilan 20 lah. Kalau tidak sama perintilannya, kemarin CPU-nya tok itu keluar dari toko itu 18 sekian, 18,5 hampir 19 kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian di belakang ini ada monitor. Yang atas itu Xiaomi A27i, harganya cuma 1,5 juta, murah banget teman-teman. Itu 100 Hz sudah, jadi buat ngegame ya, kalau kalian bukan gamers banget, 100 Hz sudah cukup buat aku ya gitu, buat hiburan aja. Nah, kalau yang bawah ini dia cuman TV TCL 22 inch, harganya juga 1 jutaan aja. Udah cuman kayak gitu aja teman-teman. Jadi menjawab pertanyaan kalian tentang spesifikasi komputer baruku di studio ini, setup baruku seperti ini. Kalian yang mau nonton review atau studio tournya, sudah ada videonya, sudah tayang harusnya ya. Sebelum video ini harusnya video turnya sudah ada duluan gitu teman-teman. Jadi gitu aja. Kalau ada pertanyaan coba diskusi di kolom komentar. Seperti biasa aku akan baca, aku akan balas. Kalau perlu aku akan buatkan kontennya buat kalian gitu. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.